Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna binikmatihi ikhwana. Bismillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas serta mengulas kembali mengenai sistem kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga, pada aspek ekonomi, dan juga pada aspek politik. Kita bisa mengingat kembali atau mengingat bahwasanya arti dari suatu kepemimpinan atau leadership itu sendiri. Ada salah seorang ahli yang mengatakan bahwasanya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan. Kepemimpinan, kata dasarnya adalah suatu pemimpin yang berarti seseorang yang memimpin di dalamnya, seperti itu. Sedangkan di dalam Islam sendiri, pemimpin sering disebut sebagai khalifah, amir, dan imamah. Apa yang kita ketahui mengenai kata khalifah, amir, dan juga imamah, yang mana itu dapat diartikan sebagai pengganti atau suatu gelar bagi seseorang yang menjadi suatu pemimpin tertinggi bagi masyarakatnya, dan bisa dibilang cukup dan bahkan sampai pasti ya menjadi seorang suri tauladan dan contoh yang baik bagi para pengikut dan masyarakatnya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam mewujudkan satu kedaulatan uswatun hasanah, dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepribadiannya, maka seseorang yang beriman yang tepatlah dijadikan sebagai seorang pemimpin. Yang mana kita juga harus mengetahui ada beberapa karakter atau gaya seseorang yang bisa dijadikan seorang pemimpin menurut Islam. Yang pertama imamah, imam. Yang kedua khilafah atau khalifah. Yang ketiga ulil amri. Kemudian yang keempat riayah atau seseorang yang memiliki sifat mengayomi. Lalu Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasannya ada 7 golongan yang kelak di akhirat nanti diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang hidup dan tumbuh dalam keribadatan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, yang keempat orang yang saling mencintai, bertemu serta berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, yang kelima orang yang menolak diajak berbuat maksiat karena takut akan Allah Azza wa Jalla, yang keenam orang yang menyembunyikan dalam bersedekah, dan yang terakhir orang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian, lalu kedua matanya mencucurkan air mata karena menyesali perbuatan dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana sikap Rasulullah dalam memberikan nilai-nilai kepemimpinannya dalam aspek keluarganya? Seperti apa yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok suri tauladan yang baik bagi kita selaku hamba-hambanya. Rasulullah SAW memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan sifat-sifat inilah yang menjadikan Rasulullah SAW disebut sebagai seseorang hamba Allah, hamba mulia yang dapat memberikan pencerahan kepada kita selaku umatnya, memberikan suri tauladan kepada kita agar bisa kita implementasikan dalam kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kemudian bagaimanakah sikap Rasulullah dalam memberikan penilaian terhadap keluarganya, memimpin, menjadi seorang pemimpin, dan kepemimpinannya di dalam keluarganya? Yang pertama, nilai-nilai luhur yang diajarkan Rasulullah kepada para istri-istrinya. Rasulullah SAW itu selalu bersikap adil terhadap kesemua istri beliau, dan tidak pernah beliau ini membedakan antara satu dengan lainnya. Rasulullah juga selalu mengajak para ummahat mukminin untuk bermusyawarah bersama. Rasulullah juga memberikan pemilihan kepada para istrinya, yaitu kesempatan kepada para ummahat untuk memilih apakah mereka bersedia hidup bersama Rasul atau tidak. Kemudian nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para anak-anaknya. Rasulullah itu membekali anak-anaknya
dengan ilmu-ilmu Islam yang murni. Rasulullah mendidik para anak-anaknya menjadi pribadi yang beradab, berakhlakul karimah. Rasulullah juga menjadi seseorang yang memberikan sikap lemah lembut di depan anak-anaknya, sehingga anak, keluarga, dan para istri yang berada di dalam lingkungan keluarganya menjadi seseorang yang tumbuh dengan hati yang mulia, seperti apa yang beliau tanamkan di dalam keluarganya. Sikap yang bisa kita ambil dalam kehidupan Rasulullah ini tentunya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi orang tua yang selalu memberikan kemanfaatan kepada anak kita, dan menjadikan orang kita sebagai orang yang hidup menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kehidupan, bagi orang banyak, dan tentunya bagi diri sendiri. Sistem kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek ekonomi. Belajar ekonomi terbaik dari berbagai sumber dan contoh yang ada, yang paling terbaik itu hanyalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita ketika mengulik sejarah yang dulu itu mengenai letak demografi Makkah dan Madinah, kenapa bisa disebut sebagai letak yang paling tepat dan yang paling cukup dibilang strategis dalam perekonomian. Yang pertama, tentu kita tahu bahwasanya terletak di daerah yang strategis. Kemudian yang kedua, memiliki magnet yaitu Ka'bah. Yang ketiga, peradaban seni dan budaya sastra. Yang keempat, pasar terbesar di dunia Uqad Dzil Majaz. Tetapi ternyata pada realitanya itu berbeda di bangsa Arab, yang mana ada ketimpangan antara ekonomi si kaya dan juga si miskin. Itu terjadi sebelum Rasulullah memperbaruinya atau merubahnya. Kemudian ada beberapa karakter dakwah ekonomi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jujur dan amanah. Dan inilah yang menjadi modal utama suatu keberuntungan dalam usaha perekonomian. Yang kedua, berusaha memberikan nasihat kepada pembeli, bukan dengan cara memaksa, bukan dengan cara memaksa dengan cara terselubung, tetapi memberikan nasihat-nasihat cinta agar apa yang kita jual, agar apa yang kita perekonomikan itu bisa tersampaikan melalui hati pembelinya. Yang ketiga, tidak perlu bersumpah dalam meyakinkan para pembeli, karena tentu pembeli yang baik, kita juga sebagai pedagang yang baik, itu tentunya menyatu antara hati dan juga hati, antara kolbu dan juga kolbu. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita bersumpah di hadapan para pembeli kita. Yang keempat, tidak membeli barang orang yang butuh kecuali dengan harga yang wajar saja. Jangan kita menaikkan harga tersebut karena orang tersebut sedang membutuhkan. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, maka kita membantu orang tersebut atau pembeli tersebut dengan harga yang wajar, harga yang memang ia memiliki uang segitu lalu kita berikan. Jadi jangan pernah kita menaikkan harga tersebut ya karena orang tersebut sedang membutuhkannya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kelima, meninggalkan penipuan. Lalu teman-teman sekalian, kita bisa mengambil contoh daripada sahabat Nabi yakni Utsman bin Affan, yang mana asetnya masih ada sampai sekarang ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Rabi 3 bulan menjadi orang terkaya di Madinah. Kemudian ada 3 solusi kewirausahaan Islam. Yang pertama, production power, yakni kewajiban kolektif untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Salah satu contohnya ketika kita membuat suatu produk sendiri atau membuat brand, atau paling tidak kita menjadi seorang reseller. Kalau orang zaman sekarangnya sudah famous dengan kata reseller tersebut. Kemudian yang kedua, buying power. Pastikan kita itu belanja di pedagang yang untuk umat gitu. Kita memiliki kemampuan untuk membeli yang terbaik gitu. Kemudian yang ketiga, voting power. Memilih produk umat. Sociopreneur melihat umat, melihat potensi umat, manajer terbaik, pendidik terbaik, bisnismen terbaik. Pantang bagi seorang muslim untuk meminta-minta. Oleh karenanya teman-teman sekalian, selagi kita masih bisa, mari beranjak usaha dan tebar kemanfaatan. Kepemimpinan Rasulullah dalam aspek politik.
Rasulullah SAW itu pernah berhijrah dengan membangun 4 pondasi utama. Yang pertama, masjid itu menjadikan sebagai pusat peradaban. Kemudian persaudaraan sosial, yakni membangun kepercayaan terhadap negara-negara saudara. Kemudian juga membangun berbagai macam ekonomi yang terbaik versi Rasulullah. Kemudian juga peradaban perekonomiannya. Pasar ini sebagai legacy ya, kemandirian umat Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, Piagam Madinah. Itu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian ada 4 unsur kekuatan politik yang dipegang oleh baginda Rasul. Yang pertama tentu kita tahu, fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Jadi Rasulullah SAW ini menjadi seorang pemimpin yang terbaik pada zamannya hingga sekarang ini pun. Ketika Rasulullah sudah tiada, jasanya beliau ini masih tetap kita kenang dan kita bisa ambil nilai-nilai dalam kepemimpinannya. Karena Rasul ini memiliki personality, komunikasi yang baik. Poin Piagam Madinah mengandung nilai-nilai keadilan, inklusivitas, demokrasi atau musyawarah, kemaslahatan dan persatuan. Nah, hal inilah yang menyebabkan Madinah tumbuh menjadi negara yang agung karena memiliki sosok pemimpin yang hebat seperti baginda Rasulullah SAW. Pantang bagi seorang muslim untuk meminta-minta. Oleh karenanya selagi kita bisa, teman-teman sekalian, mari beranjak, usaha, dan tebar kemanfaatan. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.